Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digitalize, siapa yang mau lawan kita? Birdenbire hayatımın tümü oldun. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih tentang pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang menghebohkan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi itu gak bagus katanya untuk negeri kita. Itu kan jelek katanya, membuat jelek citra Indonesia katanya. Tapi segera ya, jawaban yang melemahkan semangat pemberantasan korupsi itu mendapat reaksi yang keras ya dari civil society ya. Padahal menurut mereka justru kalau operasi tangkap tangan itu kelebihannya tidak pandang bulu, pejabat bisa tertangkap di situ atau orang biasa ya, tidak pandang bulu, dan kemudian efektif ya, efisien karena cepat orang sudah terbukti tertangkap, buktinya itu dalam proses dia korupsi itu langsung bisa diproses menjadi tersangka dan lekas dihukum ya, dan itu menggentarkan para koruptor. Justru satu metode tangkap tangan OTT itu satu metode yang paling efektif ya untuk membongkar kejahatan korupsi, tapi mungkin tanpa disadari atau disadari dengan sengaja, Luhut mengeluarkan statement yang justru seakan-akan ya membela ya kejahatan korupsi di Indonesia. Ini ada satu yang perlu kita bacakan beritanya ini. Ya. Luhut sebut OTT jelek banget untuk negeri ini. Yudi Purnomo _2, justru kampanye anti korupsi paling efektif. Ini ada ditulis di Tempo, reporternya Hendrik Khairul Muhid, editornya Estetik Dian Andrianto ya, Jumat ya. Kita lihat tempo.co, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal operasi tangkap tangan atau OTT mendapat sorotan sejumlah pihak. Luhut menyebut OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bukan upaya yang baik untuk melawan korupsi. OTT itu tidak bagus sebenarnya buat negeri ini. Jelek banget gitu, kata Luhut di Jakarta Selasa 20 Desember 2022. Ex-penyidik KPK dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap justru menyebut OTT adalah cara efektif dan cepat untuk mengungkap suatu kasus korupsi. Menurutnya OTT juga merupakan salah satu kampanye anti korupsi yang paling efisien. Mengapa operasi tangkap tangan selalu menjadi perhatian, kata Yudi, menyindir ucapan Luhut lewat video yang diunggah di kanal YouTube miliknya pada Rabu 21 Desember 2022. Padahal menurut Yudi, OTT menjadi salah satu metode pengungkapan korupsi yang paling cepat, efisien dan efektif. Dengan OTT, KPK dapat dengan segera menetapkan tersangka atau menaikkan satu perkara langsung ke penyidikan pasca penangkapan terduga pelaku korupsi. Ketika tertangkap tangan maka tidak ada lagi alasan untuk mengelak, kata Yudi. Kelebihan lain OTT, kata ex penyidik KPK ini adalah KPK tidak pandang bulu, tidak peduli apakah yang bersangkutan adalah pejabat atau orang biasa. Jika terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, KPK tidak segan untuk melakukan OTT. KPK pernah menangkap tangan sejumlah pejabat penting seperti Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu
ketuanya ada 2 yang ditangkap ya. Yang satu Muhammad Aqil kalau nggak salah ya. Yang kedua yang orang pemuda Muhammadiyah itu yang gemuk itu siapa nih? Saya lupa ya. Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPD hingga anggota DPRD. OTT ini juga tidak melihat atau tidak pandang bulu jabatan, kata Yudi. Menurutnya meski tidak selalu berhasil, terkadang OTT justru membuka lembaran baru pengungkapan kasus korupsi yang lebih besar. Bahkan terkadang OTT juga berhasil mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas. Misalnya KPK awalnya meng-OTT pejabat biasa, namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap ter-OTT yang ditangkap tadi, ternyata ada pihak-pihak lain yang turut hadir. Pasca saat OTT mungkin hanya ada satu kasus korupsi, namun setelah dikembangkan, ternyata kasus tersebut merembet kemana-mana, kata dia. Lebih lanjut, Yudi menerangkan, OTT atau operasi tangkap tangan bisa menjadi upaya kampanye KPK dalam memberantas korupsi. OTT yang tidak pandang bulu bisa menyebabkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi jika tertangkap. Pasalnya menurut Yudi, seorang koruptor tidak akan pernah berhenti melakukan kejahatannya selagi masih menjabat. Nah ini metode OTT menurut saya masih sangat efektif untuk memberantas korupsi karena saat OTT itu sebenarnya adalah kampanye dalam usaha memberantas korupsi, kata Yudi Purnomo Harahap. Hendrik Khairul Muhid ya. Jadi ini ya sebenarnya Pak Luhut kehilangan perspektif ya tentang esensi daripada OTT ya, operasi tangkap tangan. Dia selalu melihat dari citra bangsa. Sebenarnya dengan operasi tangkap tangan bukan citra bangsa itu jelek, justru sebaliknya itu bagus ya. Karena dengan OTT yang kemudian dipublikasi ke seluruh dunia itu menunjukkan ada penindakan yang sungguh-sungguh ya. Dari satu organisasi yang disebut KPK, organisasi yang disebut apa itu, iya karena kejahatannya sangat luar biasa, maka ditangani dengan cara luar biasa, salah satunya OTT itu. Justru ini kampanye yang sangat efektif menurut orang dalam sendiri yang dulu pernah sangat involved, yang sangat terlibat ya di KPK dan mengerti betul tentang seluk-beluk OTT yang sangat efektif, efisien dan sangat memiliki kelebihan ya di dalam pemberantasan korupsi. Jadi tanggapi pernyataan Luhut, ex penyidik KPK minta pejabat pahami OTT. Ya kan? Menteri Koordinator Maritim Investasi Luhut dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan operasi tangkap tangan atau OTT dapat memperburuk wajah Indonesia di dunia internasional. Menanggapi hal itu, mantan penyidik senior KPK Muhammad Praswat Nugraha menilai Luhut tidak memahami esensi dari OTT itu sendiri. Praswat menjelaskan operasi tangkap tangan sejatinya merupakan bentuk tindak lanjut dari mekanisme penindakan whistleblowing system. Ia menyebut sistem tersebut merupakan mekanisme di mana masyarakat atau whistleblower yang memprakarsa penindakan kasus korupsi oleh KPK sebagai pelapor adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh para pejabat negara. Sekarang bayangkan kalau OTT itu tidak ada, tidak mungkin keseluruhan laporan whistleblower tidak pernah atau tindak lanjutnya, tidak pernah ada tindak lanjutnya. Kata Prasad pada Rabu 21 Desember 2022. Pria yang biasa disapa Abung itu juga menjelaskan OTT juga berfungsi sebagai pintu masuk pencegahan serta penindakan korupsi yang efektif. Sebab katanya pendidikan, pencegahan, dan penindakan itu satu kesatuan yang dilakukan oleh serentak. Nah, OTT itu adalah bagian dari jalan masuk atau pintu masuk pencegahan serta penindakan korupsi yang efektif. Sebab kata Praswat, banyak pengembangan kasus korupsi kecil-kecilan dari OTT yang menjadi mega proyek kasus korupsi.
Salah satunya adalah kasus korupsi dana bantuan sosial atau bansos COVID-19. Nah ini yang pernah saya tangani dulu, ujar koordinator Indonesia memanggil 57 plus itu melalui pesan tertulis. Menanggapi pernyataan Luhut yang menyebut pengawasan korupsi cukup dengan mekanisme digital, Praswat menyebut pemberantasan korupsi tidak semudah yang digembar-gemborkan. Ia mengatakan pelaksanaan pengawasan digital seperti e-katalog dan e-procurement sangat rapuh dan mudah diakali. Misalnya saja dengan model korupsi arisan. Model tersebut, para vendor bersepakat memenangkan pihak-pihak tertentu dengan imbalan yang sudah ditetapkan, kata Praswat. Mantan penyidik KPK lainnya Lakso Anindito juga sepakat dengan Praswat. Ia menilai OTT itu sebagai inovasi penting dalam penegakan hukum pidana. Lakso menjelaskan ada dua esensi utama diadakannya operasi tangkap tangan, yaitu membuat pejabat negara takut melakukan korupsi dan juga sebagai pintu pembuka pengungkapan kasus korupsi. Tidak jarang penyidik KPK periode sebelumnya yang melakukan OTT dengan nilai korupsi puluhan juta menjadi miliaran rupiah. Tentu selama penegak hukum yang melakukan OTT berintegritas, kata Lakso saat dihubungi Tempo Selasa. Lakso juga mengatakan proses OTT yang dilakukan oleh KPK tidaklah sederhana dan main-main ya. Yang menjelaskan proses tersebut dimulai dari proses pemantauan yang ketat hingga pada akhirnya penyidik harus yakin dengan bukti permulaan yang ada sebelum melakukan OTT. Jadi OTT bukan sembarang asal tangkap, asal sadap, kata Sekretaris Jenderal IM 57 plus tersebut. Sebelumnya Luhut mengatakan OTT dapat memperburuk citra Indonesia di mata negara lain. Solusinya ia mempromosikan ide digitalisasi pengawasan untuk pencegahan anti korupsi. OTT itu tidak bagus sebenarnya buat negeri ini, jelek banget gitu. Tapi kalau di digitalize, siapa yang mau melawan kita, kata Luhut dalam sebuah acara di Jakarta pada Selasa 20 Desember 2022. Jadi lain posisi, lain artikulasi ya. Posisi Luhut Binsar Panjaitan sebagai pejabat negara itu memiliki perpandangan yang sangat diametral berlawanan ya dengan para penyidik KPK atau yang ex mantan penyidik KPK yang menganggap operasi tangkap tangan itu justru satu kegiatan yang sangat efektif karena bisa membuka ya jalan baru, membongkar kejahatan-kejahatan yang korupsi yang lebih besar setelah ditangkapnya seseorang dalam operasi tangkap tangan. Jadi penyelesaian KPK atau penyelesaian korupsi bisa diselesaikan dengan digitalized oleh e-katalog itu dan yang lain-lain, itu ternyata dibantah ya. Sudah bisa diprediksikan, itu bisa diakali oleh para koruptor yang lebih canggih ya, soal digitalisasi. Jadi betul-betul ketamakan, greedy, semangat untuk memburu dunia. Pejabat yang menjabat yang katanya tadi selalu akan melawan korupsi selama dia menjabat, itu betul-betul harus dipotong kakinya melalui operasi tangkap tangan, dan tidak ada jalan lain kecuali operasi tangkap tangan adalah kampanye yang paling efektif melawan atau paling efektif dalam pemberantasan korupsi. Ya itulah ya, pejabat negara kita kadang-kadang juga bisa melakukan satu kesimpulan atau mengeluarkan satu pernyataan yang justru terkesan kehilangan perspektif dalam sebuah masalah bangsa yang sangat penting, yaitu pemberantasan korupsi yang makin menggila di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti gaya dong. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, başar filan. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Geceleri
Corruption Watch resmi mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Saudara Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, perihal pernyataannya tentang big data pengguna internet yang diduga mendukung penundaan pemilu tahun 2024. Sebab kami mencermati sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi tidak terdapat klausula tugas untuk berbicara soal politik. Sehingga ini menjadi concern ICW sekaligus masyarakat sipil luas untuk menagih apa yang disampaikan oleh Saudara Luhut, dapat mempertanggungjawabkan apa yang ia sampaikan, apalagi yang bersangkutan menduduki jabatan cukup penting di Republik ini, sehingga apa yang keluar dari ucapannya harus bisa dijelaskan secara clear. Sebab kalau kita berbicara soal penundaan pemilu, sudah jelas dalam konstitusi kita pergantian presiden 5 tahun sekali dan tidak ada urgensi satupun untuk menunda pemilu tersebut. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doldun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doldun. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldun. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldun. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldun. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Birdenbire hayatımın tümü oldun. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldun. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldun. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldun. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı